Nama saya Felix Wangkur. Pekerjaan saya sebagai petani, dan di samping saya bekerja sebagai petani, saya memelihara ternak yaitu babi. Saya tamatan SMA. Pendapatan saya dalam minimum sehari, kalau kami sebagai petani ini pada umumnya kerja harian, yaitu mencari upah, yaitu rata-rata untuk satu hari kalau kami kerja harian 50.000 per hari. Itu kalau kerja setiap hari. Kalau tidak ada kerjaan berarti begini terus. Tanggungan saya anak ada 3, 1 yang SMP kelas 2, 2 yang SD. Sehingga dalam untuk memenuhi kebutuhan anak yang sekolah, 1 orang ini yang SMP, saya harus bekerja keras. Nama saya Siti Arpau. Saya di rumah sebagai ibu rumah tangga untuk menjaga anak, memasak nasi, dan menjaga kios. Sambil itu saya ke sawah melihat padi. Waktu saya pulang, langsung saya ke kebun, ke kebun. Baru tuh pulang masak nasi, kasih makan anak, suami. Sekolah saya tamat SD. Penghasilan sekeluarga kami tidak ada naik, ada juga turun, tidak tetap. Nama saya Siti Sakdiatun. Pekerjaan saya ibu rumah tangga. Dan saya di rumah memiliki usaha kecil-kecilan, kios, ya biasa saya bikin kue, juga layanin suami, dia kan petani, jadi kami juga layanin pekerjaan ditangani suami itu. Gitu. Anak saya 3 orang, yang pertama itu SMP kelas 1, kelas 2, terus yang kedua itu kelas 5 SD perempuan, terus yang ketiga baru 3 tahun 7 bulan. Saya tamatan SMA. Pendapatan saya itu setiap bulan itu tidak tetap. Kadangkala ada, kadangkala tidak ada. Bahkan untuk cari istilahnya kalau kita tiba-tiba ada tamu, bingung dengan gula, tidak ada karena kita jauh juga. Tapi kalau kebetulan saya punya kios itu, kalau ada isinya ya syukur. Dan bisa pendapatan itu ya bisa 800 1 bulan. Tapi kadangkala ya bisa 400, 300, tidak pasti. Nama lengkap saya Bonifasius Juang. Pendidikan saya, pusat pendidikan yang terakhir adalah drop out, artinya kan tidak lanjut SMA-nya, tidak sampai selesai. Begitu maksud saya. Kerjaan saya bertani, Pak. Jadi saya petani sawah. Jadi setiap hari saya ke sawah mengontrolkan hasil tanaman saya, apakah diserang hama atau tidak, sambil membersihkan sawah yang saya kerjakan. Pendapatan saya setiap bulan kadang-kadang naik, kadang turun. Ini kan tergantung dari karena kami terus terang, kami ini petani sawah. Kalau hasilnya dari sawah kurang, begitu juga pemasukannya sudah kurang. Jadi kalau memang banyak orang punya butuh tenaga untuk kerja, kami juga dapat uang. Gitu, makanya saya katakan kadang-kadang ada naik, kadang-kadang tidak. Turun ya. Pak Felix Wangkur, Ibu Arpaung, Ibu Saktiatun, dan Bapak Bonifasius ialah gambaran umum masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat. Mereka mewakili situasi masyarakat yang tinggal di desa-desa.
Situasi yang terjadi pada masyarakat di Manggarai Barat ialah akibat keadaan Kabupaten Manggarai Barat yang secara ekonomi masih tergolong rendah, di mana hal ini diperburuk dengan kondisi geografinya yang terdiri dari pulau-pulau yang cenderung kering, serta infrastruktur penunjang pembangunan masih belum baik. Kondisi jalan raya belum dapat diakses dengan baik dan moda transportasi untuk mengangkut hasil pertanian belum teratur, sehingga berakibat pada kesenjangan usaha antara petani kecil dengan petani yang bermodal besar. Faktor lain penentu ketertinggalan Manggarai Barat ialah keterbatasan akses untuk mendapatkan pendidikan yang layak bagi semua orang. Ditambah dengan perbedaan etnis, ragam budaya, dan kepercayaan yang membuat kabupaten ini sangat unik, tetapi berpotensi konflik sosial jika tidak diberdayakan secara adil. Di sisi lain, walaupun kondisi tanah cukup subur untuk bercocok tanam dan beternak, namun ketertinggalan informasi dan teknologi serta pola kerja yang masih tradisional turut menyumbang ketertinggalan Kabupaten Manggarai Barat. Kami sebagai pemerintah merasa sangat bergembira, Pak. Dari aspek apa saja yang memutuskan untuk membangun ekonomi rumah tangga, kami sangat mendukung sekali. Sehingga dengan kehadiran ini sebagai awal, kami rasanya luar biasa. Nah, dan hasilnya saya akan informasi ke seluruh rakyat setiap pertemuan bahwa ada area yang peduli dengan ekonomi rumah tangga dengan sistem pola pembudidayaan babi. Alasan Daya Pertiwi memilih lokasi proyek di Manggarai Barat, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan kami. Yang pertama, secara geografis wilayah itu adalah wilayah yang kering, tetapi memiliki potensi sumber daya dan sumber daya alam yang cukup dan memungkinkan untuk bisa dikembangkan. Nah, di samping itu pula, melihat kondisi penduduk yang rata-rata tingkat pendidikannya relatif rendah dengan tingkat pendapatan yang relatif rendah pula, nah sehingga ini akan berdampak dan berpengaruh terhadap produktivitas daripada sumber daya manusia yang ada di sana. Nah, untuk hal tersebutlah Yayasan Daya Pertiwi di dalam programnya mengedepankan apa yang disebut dengan program CPD dan SED. Yayasan Daya Pertiwi melibatkan diri dalam program pengembangan ekonomi di Manggarai Barat dengan tidak membedakan etnis, agama, dan latar belakang budaya, tetapi mengutamakan keterlibatan perangkat sosial ini sebagai fungsi pengawasan untuk menunjang kemajuan kegiatan. Masalah utama yang dikerjakan Daya Pertiwi di Manggarai Barat ialah kemiskinan, kerusakan lingkungan, kekurangan keragaman komoditi pertanian, peternakan, usaha kecil, industri rumah tangga, dan produksi ikan kolam air tawar, serta menyediakan kesempatan kerja kepada perempuan dalam kegiatan ekonomi. Dalam rangka mendukung kegiatan dan program yang kami canangkan di Manggarai Barat, kami membentuk sebuah tim kami di Manggarai Barat. Kemudian kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh tim kami di sana, seperti kegiatan membuat workshop dengan maksud untuk memberikan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat setempat, sehingga melalui workshop ini kami harapkan ada peningkatan kemampuan baik itu pengetahuan maupun skill mereka dalam kaitannya dengan bidang usaha yang kami canangkan dan kami programkan di dalam masyarakat. Ya, kemarin saya ikut di Hotel Jayakarta itu mengikuti Lokakarya. Sangat luar biasa bagi kami, karena kami orang kampung dan ikut masuk ke hotel itu dan banyak wawasan yang kami dapat di situ.
Ya, saya sudah terima bantuan dari Yayasan Daya Pertiwi. Sekarang saya lebih memacu ke kue-kue saya yang biasa bikin. Saya bikin keripik itu, saya nanti bikin untuk labi-labi, dimasukkan ke dalam kemasan-kemasan yang lebih bagus. Juga kalau bisa saya bisa kirim-kirim kue itu keluar dari kampung ini, bahkan ke kota-kota besar lainnya. Setelah saya ikut pelatihan di Jayakarta kemarin, saya merasa senang dan gembira sekali mendengar apa yang disampaikan oleh pelatih para tutor dari Yayasan Daya Pertiwi terhadap saya, dan apa yang kami harapkan nanti dapat berguna bagi kehidupan kami di kemudian hari maupun untuk selanjutnya. Kami sudah dapat bantuan bibit babi dari Yayasan Daya Pertiwi. Ya, kami sudah terima keadaannya. Ya, mulai dari sekarang memang perasaannya, lihatnya bagus sekali, dan kepinginan dari kami supaya ada vaksinasi dari babi tersebut. Kalau mendengar dari penyuluhan di waktu pelatihan, babi yang berumur seperti yang kami terima secepatnya untuk divaksin. Ya, harapan saya akan menjaga dan membesarkannya supaya dapat memberi hidup anak dan istri saya, dan sekaligus untuk menjadi bibit babi untuk masa pertumbuhannya, sekaligus untuk berkembang di kemudian hari. Ya, saya sudah dapat bantuan. Ketika babi itu datang di sini, jadi kami merasa senang. Jadi ketika kami ada kepedulian dari yayasan membantu kami dalam meningkatkan pendapatan di dalam keluarga kami. Jadi anggaplah ini sebuah motivasi bagi kami untuk menyumbang demi peningkatan keluarga. Saling baku dukung begitulah. Tidak ada perintah lagi begini. Saya mengetahui diri saja kalau ibu sibuk persiapkan makannya, saya pergi timba air untuk bersihkan kandang. Ketika ibu bawa makannya, kandangan sudah bersihkan, babinya sudah dimandiin, begitu. Iya, saya sudah menerima uang usaha kecil menengah. Saya buat usaha kecil, usaha kios, beli barang-barang kecil, manis-manisan. Iya, memang selama ini saya lihat usaha saya itu agak meningkat karena di segi hari-hari pembelanjaan orang itu keluar masuk datang belanja. Alhamdulillah. Harapan saya seandainya ini kalau sukses selesai nanti, harapan ke depan ingin bertambah lagi usahanya. Di samping kegiatan workshop yang kami laksanakan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan wawasan kelompok-kelompok binaan kami yang ada di Manggarai Barat, kami juga melakukan kegiatan monitoring yang dilakukan oleh tim monitoring kami yang ada di Manggarai Barat dengan maksud agar pelaksanaan kegiatan program yang sudah kami canangkan di sana bisa berjalan dengan baik, dan kami harapkan masyarakat melaksanakan sesuai dengan apa yang kami arahkan, apa yang kami canangkan sebelumnya. 1 meter persegi, 200 ekor itu Pak. 1 meter persegi itu terpal berapa sudah ukurannya? Ukurannya 2x3 lah. 2x3. Ya, itu bisa 200 ekor. Makin padat makin berkembang ya. Sesuai dengan framework yang telah kami canangkan, kami harapkan ada 1.000 orang yang akan mendapat emas dari kegiatan ini pada akhir program, sehingga pada tahap awal program ini kami mengharapkan akan terjadi perubahan perilaku dari masyarakat atau kelompok-kelompok binaan kami, baik itu dari cara-cara mereka berusaha maupun perilaku lainnya yang mendukung kegiatan usaha mereka.
Sebuah motivasi ketika Lele ini sampai di desa kami. Kami merasa bangga sekali. Ya. Semua yang satu kelompok ini 10 orang ini luar biasa. Antusiasnya luar biasa. Ya. Artinya untuk menunjang ekonomi ke depan ini. Kita kalau baca buku orang yang sukses itu, awalnya jual pisang goreng, awalnya pelihara babi, lama-lama dia jadi milioner. Ya, bukan tidak mungkin di Sokeruktung nanti ini lahir pengusaha baru ya, pengusaha babi. Kenapa tidak?